Menjadi pangulu bukan soal harta atau jabatan. Ada 4 syarat mutlak yang tak bisa ditawar. Harus asli, berkualitas, punya hak, dan sesuai giliran. Satu saja terlanggar, sah-sah saja kedudukannya dipertanyakan. Mari kita kupas tuntas maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adat, salam budi, dan salam hormat untuk seluruh anak nagari, sanak saudara di rantau maupun di kampung halaman tercinta. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya, tempat kita merenungi kembali nilai-nilai luhur, meneladani ajaran nenek moyang, dan memahami falsafah hidup alam Minangkabau yang sangat dalam maknanya. Hadirin sekalian, para peminat budaya dan seluruh generasi penerus bangsa. Di dalam susunan kehidupan masyarakat adat alam Minangkabau, kedudukan seorang pangulu atau sering kita sebut sebagai nini mama merupakan posisi yang paling mulia, paling terhormat, namun sekaligus memiliki tanggung jawab yang paling berat dan besar bebannya. Di mata kaum, di mata nagari, dan di mata masyarakat luas, seorang pangulu adalah pemimpin, adalah pelindung, adalah tempat bertanya, dan adalah tempat memohon keadilan. Pangulu bukan sekadar gelar kehormatan yang disandang di kepala, bukan pula sekadar jabatan yang membuat orang dipuji-puji atau disalami saja. Jauh lebih dari itu, gelar pangulu adalah sebuah amanah besar yang diemban di atas bahu seseorang. Amanah untuk memimpin, amanah untuk melindungi, amanah untuk mengayomi, dan amanah untuk mensejahterakan seluruh anggota kaum, kerabat, dan sanak saudara yang berada di bawah naungannya. Karena kedudukannya yang sangat tinggi dan beratnya tanggung jawab yang dipikulnya itulah, maka seseorang yang akan diangkat, ditabalkan, atau dalam istilah adat kita dilewahkan menjadi seorang pangulu, tidaklah boleh dilakukan secara sembarangan, asal jadi, atau hanya karena memiliki kekayaan semata. Asal-usulnya tidak boleh diragukan, kepribadiannya harus teruji oleh waktu, pemahamannya terhadap adat harus mendalam, dan syarat-syaratnya tidak boleh diabaikan sedikit pun. Segalanya harus jelas, sah, dan benar-benar memenuhi ketentuan yang telah digariskan oleh para leluhur kita sejak berabad-abad yang silam. Sesuai dengan prinsip dasar adat kita yang menjadi pedoman hidup bersama, yang tertulis dan terpatri di hati sanubari setiap orang Minang. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah, syara mangato, adat mamakai. Artinya, segala aturan adat kita bersandi pada aturan agama, dan agama bersandi pada kitab suci Al-Quran. Apabila agama telah menetapkan suatu hukum atau ketentuan, maka adat wajib mengamalkannya, menjadikannya aturan hidup bersama yang tidak boleh dilanggar. Maka, segala ketentuan mengenai kepemimpinan pun haruslah bersumber dari kebenaran yang lurus, nilai keadilan yang sejati, dan kesesuaian dengan garis keturunan yang sah. Adat menuntut agar seorang pemimpin haruslah sosok yang pantas untuk didahulukan selangkah dalam berjalan dan ditinggikan seranting dalam duduk. Kalimat ini bukan sekedar ungkapan manis, melainkan ukuran kewibawaan. Didahulukan selangkah artinya, ia haruslah orang yang lebih tahu daripada yang lain, lebih paham daripada yang lain, lebih bijaksana daripada yang lain, dan lebih mengerti jalan keluar dari setiap persoalan. Sedangkan ditinggikan seranting artinya, ia memiliki kedudukan yang dihormati karena kelayakan dirinya, bukan karena paksaan atau kekuasaan semata. Sehingga ia berhak memegang kendali urusan bersama demi kebaikan semua pihak. Lalu, sesempurna apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh adat kita? Apakah hanya sekedar keturunan saja? Tentu tidak. Ada 4 syarat besar, 4 pilar utama, yang menjadi tolak ukur kelayakan seseorang untuk memimpin sebuah kaum, kampung, maupun suku menurut rumusan adat alam Minangkabau. Mari kita kupas tuntas maknanya satu persatu, mendalam dan menyeluruh. Syarat yang pertama dan menjadi gerbang utama adalah usali. Ini adalah syarat yang paling mendasar, menjadi akar dari segala syarat lainnya. Tidak bisa dilewati, tidak bisa ditawar.
Usali artinya benar-benar orang Minangkabau asli, tulen, dan sah menurut ketentuan adat. Perlu kita luruskan bersama, ketentuan ini bukanlah sekedar soal tempat lahir atau daerah asal semata. Bukan berarti seseorang lahir di Tanah Minang lalu otomatis disebut usali. Tidak demikian maknanya. Ketentuan ini merujuk sepenuhnya pada keturunan dan garis darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Maksud daripada syarat usali ini adalah bahwa kedua orang tua dari calon pangulu tersebut, baik jalur ibu maupun jalur bapak, namun yang lebih khusus dan utama dalam sistem kekerabatan kita adalah jalur keturunan ibu, adalah benar-benar orang Minangkabau asli yang sah keberadaannya. Ia haruslah merupakan anggota resmi dari sebuah kaum yang sudah jelas keberadaannya, tercatat sejarahnya, dan diakui keabsahannya oleh masyarakat adat. Kaum tempat ia bernaung itu pun tentulah harus merupakan kaum yang telah memenuhi seluruh persyaratan berdirinya kaum sesuai ketentuan adat alam Minangkabau. Sebab, jika kaumnya saja tidak jelas asal-usulnya, bagaimana mungkin ia bisa menjadi pemimpin yang jelas? Dalam ungkapan adat yang sangat masyhur disebutkan, nan usali nan asali, nan tibo dari asal-usulnya. Artinya, keaslian ini menjadi bukti mutlak bahwa ia tumbuh dan besar di dalam lingkungan adat, hidup dan bernapas dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, minum air dari sumber yang sama, memakan buah dari pohon yang sama, serta paham benar seluk-beluk aturan adat yang berlaku di dalamnya. Mengapa keaslian ini sangat ditekankan dan menjadi syarat nomor 1? Jawabannya sederhana, namun sangat mendalam. Karena seorang pemimpin adat haruslah orang yang mengerti jiwa dan raga dari masyarakat yang dipimpinnya. Ia haruslah bagian tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Darah dagingnya sama, akar budayanya sama, kebiasaan hidupnya sama, dan nasibnya pun disatukan. Jika bukan orang asli atau asal-usulnya diragukan, maka dikhawatirkan pemahamannya akan adat istiadat, kebiasaan, rasa malu, rasa hormat, dan kepekaan rasa terhadap kaum yang dipimpinnya tidak akan mendalam dan tidak akan sampai ke inti permasalahan. Ia mungkin paham aturan tertulis, tapi belum tentu paham rasa adat yang tidak tertulis. Padahal dalam adat Minang, rasa itu lebih mahal harganya daripada sekedar tulisan. Menjadi anggota kaum yang sah berarti pula ia tercatat dalam silsilah ranji kaum, memiliki tempat yang jelas dalam urutan keturunan, dan tidak terputus hubungannya dengan asal-usul marga atau sukunya. Syarat ini adalah pondasi awal. Jika asal-usulnya tidak jelas atau bukan orang Minang yang sah, maka langkah selanjutnya untuk menjadi pemimpin adat pun tertutup sama sekali. Adat menuntut kejelasan asal-usul. Sebagaimana bangunan yang kokoh hanya bisa berdiri tegak dan aman di atas pondasi yang jelas, kuat, dan tertanam dalam. Syarat kedua, laki-laki balik Jo Barokah. Syarat ini berkaitan erat dengan jenis kelamin, kedewasaan usia, serta kematangan jiwa dan raga dari calon pemimpin. Ini adalah syarat yang menggabungkan ketentuan adat dengan ketentuan agama secara langsung. Menurut ketentuan adat alam Minangkabau, pangulu yang akan diliwakan, diangkat, dan ditabalkan memimpin kaum haruslah seorang laki-laki yang telah sampai pada usia balik, dewasa menurut syariat agama, dan memiliki sifat barokah, yaitu sehat, berakal, bijaksana, berbudi luhur, serta membawa keberkahan bagi sekitarnya. Ketentuan ini sangat erat kaitannya dengan filosofi dasar adat kita yang agung. Adat besandi syarak, syarak besandi kita buah. Artinya, segala aturan adat kita bersendi pada aturan agama. Maka dalam hal kepemimpinan ini, kita merujuk langsung pada ajaran syarak yang tertuang di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya maknanya secara lengkap. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab atas kaum perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dengan keistimewaan yang diberikannya. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk kepentingan bersama dan keluarga. Dari ayat mulia inilah, terambillah ketentuan adat bahwa struktur kepemimpinan eksekutif dalam tatanan kaum, kampung, dan suku diserahkan kepada kaum laki-laki.
Hal ini bukan berarti menafikan peran besar kaum perempuan, khususnya bundokan duang, yang kedudukannya sangat luhur. Melainkan adalah pembagian tugas dan kodrat sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Laki-laki dipandang memiliki kekuatan fisik, ketegasan, dan beban tanggung jawab yang diamanahkan untuk memegang kendali urusan duniawi, memelihara harta pusaka, serta melindungi sanak saudara. Namun, ingatlah, bukan semua laki-laki berhak menjadi pangulu. Syarat selanjutnya adalah balih jo baraka. Balih artinya telah dewasa, sudah mencapai usia kematangan, bukan lagi anak-anak yang pemahamannya belum utuh, bukan pula orang yang akal pikirannya belum sempurna. Ia harus paham benar antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Baraka artinya sehat jasmani dan rohani, berakal cerdas, budi pekertinya baik, tingkah lakunya terpuji, dan kehadirannya selalu membawa kedamaian. Ia tidak boleh memiliki cacat fisik atau kejiwaan yang menghalangi tugasnya. Memimpin kaum memerlukan tenaga, pikiran jernih, dan ketahanan fisik yang kuat. Syarak pun menegaskan dengan tegas, hanya laki-laki yang telah balih, berakal sehat, dan berperilaku mulialah yang layak diberi amanah besar ini. Amanah ini berat, menyangkut kehidupan banyak orang. Maka hanya yang matang dan berkualitaslah yang boleh memangkunya. Syarat ketiga, ado warih nan kadijawek. Artinya, ada warisan soko, ada warisan pangkat, ada warisan gelar yang jelas dan sah yang akan diterima, diwarisi, dan dipangkunya kelak. Syarat ini menyangkut hak, wewenang, asal-usul jabatan, dan keabsahan kedudukan yang akan dipangku. Ini adalah syarat yang sangat erat kaitannya dengan sejarah panjang suatu kaum. Kata soko di sini memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Secara harfiah, soko adalah tiang penyangga bangunan yang paling kuat menahan atap. Namun dalam konteks adat, soko dimaksudkan sebagai gelar kebangsawanan, nama jabatan, atau sebutan kemamakanan yang telah ada sejak dahulu kala, sejak pendiri kaum itu hidup di dunia. Ini adalah nama dan kedudukan yang diwariskan secara turun-temurun, tidak dibuat-buat sembarangan hari ini, tidak diambilkan dari nama orang lain, dan tidak dipinjam dari tempat lain. Soko ini adalah peninggalan nenek moyang yang dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi, yang melekat erat pada sebuah kaum, kampung, atau suku tertentu. Tidak ada dua kaum yang memiliki soko yang sama persis asal-usulnya. Adat mengajarkan dalam petuahnya, nan diwarisan bapu sakokan, nan dipatuahkan ditaatikan. Apa yang diwariskan harus dijadikan pegangan hidup. Apa yang diwasiatkan oleh leluhur harus dipatuhi dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Maka, sebelum seseorang diangkat menjadi panggulu, haruslah dipastikan terlebih dahulu dengan teliti dan cermat. Apakah gelar atau jabatan panggulu yang akan diemban itu benar-benar ada? Apakah pernah ada orang yang memegang gelar itu sebelumnya? Apakah itu merupakan warisan sah dari pendahulunya? Dan yang paling penting, apakah gelar itu memang menjadi milik atau hak mutlak dari kaum tersebut? Hal ini sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keaslian sejarah agar tidak terjadi tumpang tindih gelar, perselisihan hak antar kaum, atau pengambilan hak orang lain yang bukan haknya. Dalam adat Minang, mengambil hak orang lain adalah dosa besar yang sulit diampuni. Jabatan pangulu bukanlah barang dagangan yang bisa dibuat kapan saja, dicetak di mana saja, atau dibeli dengan uang. Jabatan ini adalah amanah yang terikat erat dengan sejarah panjang, perjuangan dan identitas suatu kaum. Warisan ini bukan sekedar nama yang enak didengar, melainkan warisan kehormatan dan warisan tanggung jawab. Calon pangulu haruslah orang yang berhak menerima warisan soko tersebut, orang yang jalur keturunannya masuk ke dalam barisan penerus sah dari soko yang bersangkutan. Tanpa adanya warisan yang jelas, tercatat dan sah, maka pengangkatan seorang pangulu dianggap batal demi hukum adat. Mengapa? Karena ia memegang sesuatu yang bukan haknya, atau ia memegang sesuatu yang tidak berakar pada sejarah kaumnya. Soko inilah yang menjadi identitas dan kebanggaan bersama yang harus dijaga kehormatannya oleh siapapun yang memegangnya agar tidak luntur dimakan zaman.
Syarat keempat dan yang terakhir, namun bobotnya sama pentingnya dengan syarat lainnya. Batali darah sesuai legaran. Ini adalah syarat yang paling teknis, namun sangat krusial dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Syarat ini memastikan bahwa hak waris itu berputar di jalur yang benar dan tertib. Syarat ini terbagi menjadi dua unsur utama yang harus terpenuhi bersamaan. Tidak boleh kurang satupun. Bagian pertama, batali darah. Batali darah artinya calon pangulu tersebut haruslah memiliki hubungan darah yang jelas, terikat kuat, dan sah menurut garis keturunan ibu dengan pangulu atau pemegang jabatan sebelumnya yang akan digantikan. Dalam ungkapan adat yang sangat populer dan menjadi pedoman utama dalam pergantian pemimpin disebutkan, batuang tumbuh di bukunyo, karambia tumbuh di matonyo. Mari kita renungi makna mendalam dari peribahasa indah ini. Batuang atau bambu, jika tumbuh dan berkembang biak, pasti berawal dari buku atau ruas bambu itu sendiri. Tidak mungkin bambu tumbuh dari akar pohon lain. Begitu pula karambia atau kelapa. Pohon kelapa yang besar menjulang itu pasti bermula dari biji atau mata kelapa itu sendiri. Tidak mungkin kelapa tumbuh dari biji mangga. Demikian pula urutan kepemimpinan dalam adat kita. Pejabat pangulu yang lama yang akan digantikan kedudukannya dengan calon pejabat pangulu yang baru yang akan menggantikannya, keduanya harus berada dalam satu rantai keturunan yang sama, satu akar yang sama, dan satu jalur darah yang sah. Tidak boleh berbeda jalur. Hubungan darah ini ditelusuri secara ketat melalui jalur ibu, sebagaimana asas kekerabatan kita yang matrilineal. Calon haruslah benar-benar bagian dari keluarga inti, bagian dari sanak saudara dekat dalam ranji kaum tersebut. Tidak boleh ada pemutusan hubungan darah, tidak boleh pindah jalur ke saudara sepihak bapak, dan tidak boleh melompat ke cabang keturunan lain yang tidak ada hubungannya. Adat sangat ketat dan tegas dalam hal ini untuk menjaga keaslian hak waris, agar harta pusaka tinggi dan pusaka rendah tetap beredar dan bermanfaat hanya bagi yang berhak saja, yaitu keturunan sah yang bertali darah. Jika ini dilanggar, maka harta pusaka bisa berpindah ke orang yang bukan haknya, dan sejarah kaum menjadi rusak. Bagian kedua, sesuai legaran. Setelah jelas bertali darah, syarat selanjutnya yang tidak boleh dilanggar adalah sesuai legaran. Artinya, berada pada giliran yang tepat, pada urutan yang sesuai, dan pada tempat yang benar menurut tertib adat. Di sini berlaku aturan urutan silsilah yang sangat tegas, teratur, dan berjenjang, yang dikenal dengan prinsip dari ninia ka mama, dari mama ke kamanakan. Artinya, urutan kepemimpinan berjalan secara berjenjang, berurut, dan bergiliran, sesuai posisi dalam silsilah keturunan. Dari generasi nenek moyang atau ninia, diteruskan ke generasi paman atau mama. Kemudian dari generasi mama diteruskan ke generasi kemenakan, dan seterusnya berputar secara berurutan. Calon pangulu haruslah berada pada giliran yang sesuai dengan urutan ranji kaum tersebut. Tidak boleh mendahului giliran, tidak boleh melangkahi yang lebih tua atau yang lebih berhak urutannya, dan tidak boleh memotong jalur keturunan demi kepentingan pribadi. Adat mengajarkan tertib dan aturan dalam segala hal, dan kepemimpinan pun haruslah berjalan dengan tertib dan aturan pula. Mengapa ketertiban ini sangat dijaga? Agar tidak terjadi iri hati, tidak terjadi perselisihan, dan setiap orang merasa aman karena tahu kapan gilirannya akan tiba. Jika diangkat seseorang yang bukan pada gilirannya, meskipun ia bertali darah dan sangat kaya raya, hal itu tetap dianggap melanggar adat, cacat hukum, dan tidak sah karena tidak sesuai legaran. Adat mengajarkan, nan tak elok didahulukan, nan elok ditunggui gilirannya. Hadirin sekalian, para anak nagari yang saya banggakan. Keempat syarat besar ini, usali, laki-laki balih joba arak, ado warih nan kadijawek, serta batali darah sesuai legaran, adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Keempatnya adalah paket lengkap, menjadi tolak ukur kelayakan seseorang untuk menerima amanah mulia menjadi pangulu. Tidak cukup hanya asli, tapi harus berakal. Tidak cukup hanya ada warisan, tapi harus sesuai giliran. Semua harus lengkap dan sempurna sesuai ketentuan. Ketika semua syarat ini terpenuhi, barulah seseorang itu pantas diangkat,
ditabalkan, dan duduk memimpin di tengah kaumnya. Karena ia telah memenuhi standar adat yang menjamin ia mampu untuk didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Inilah ketentuan adat kita. Ketentuan yang sangat lengkap, bijaksana, dan menjaga agar kepemimpinan tetap berada di tangan orang yang tepat, orang yang berhak, dan orang yang berkualitas. Dengan pemimpin yang memenuhi syarat demikian, niscaya kaum akan aman, pusaka akan terjaga, dan masyarakat akan sejahtera. Semoga penjelasan yang panjang, mendalam, dan rinci ini dapat menambah wawasan kita semua tentang keluhuran budaya Minangkabau, serta menjadi bekal bagi kita untuk menjaga adat istiadat ini tetap lestari hingga ke anak cucu kita kelak. Terima kasih telah menyimak penjelasan panjang lebar ini dengan penuh perhatian. Jangan lupa dukung kanal Minang Mustika Jaya agar kami terus bersemangat menaburkan nilai luhur budaya bangsa ke segenap penjuru negeri. Sampai jumpa di pembahasan adat dan budaya yang tak kalah menarik dan mendalam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.